Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Purbosari SPD. Saya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Mendo Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Patimura. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal di SMA Negeri 1 Mendo Barat. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Tolong ketua kelas Fauza pimpin doa ya nak. Ya. Siap, gerak. Ini doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Tadi pagi sudah sarapan belum? Belum. Nah, yang belum nanti sarapan bareng ibu ya. Ya Bu. Tadi habis pelajaran siapa? Sebelum ibu? Biologi ya. Ibu Yeni ya. Ya Bu. Nah, sebelumnya ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke. Berapa orang yang tidak hadir nak? 4 orang ya. Itu izin atau kemana? Sakit? Oh iya, ada suratnya kan? Sebelum ibu mulai kegiatan kita pada hari ini, ibu akan memberikan ice breaking. Nah, ice breaking ini tentang, pokoknya itu tentang Marina menari di atas menara. Nah, apakah sudah ada yang tahu tentang ice breaking ini? Oke. Boleh ibu minta tolong untuk berdiri semuanya? Kita mulai ya. Ini contohnya dulu ya. Marina menari di atas menara. Nah, kalian itu harus menyanyikan dan mengikuti gerakan dari ibu. Apakah kalian siap? Siap. Baik. Marina Marina menari di atas menara. Oke, harus fokus ya. Nanti harus fokus dengan menyanyikan dan mengikuti gerakannya. Ya? Siap. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Oke, mulai lagi. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut ya. Ini SPT ini tujuannya itu agar kalian bisa berkonsentrasi dan bisa bersemangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Nah, topik layanan yang akan ibu berikan pada hari ini adalah layanan klasikal dengan topik layanan semangat berprestasi dalam belajar. Nah, tujuannya itu yang pertama, peserta didik dapat mengemukakan pentingnya motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh yang dianggap inspiratif untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, peserta didik dapat mengklasifikasikan kategori motivasi belajar. Yang terakhir, peserta didik dapat menentukan tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Baik, kegiatan kita pada hari ini akan kita lakukan selama 40 menit ya, 1 jam ke depan. Nah, kalian harus aktif dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Dan kalau ada yang mau ke toilet harus izin dulu ya sama ibu ya. Tidak boleh bermain HP, tidak boleh makan. Nah, harus siap dan harus aktif untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Apakah kalian siap? Siap. Baik, kita
bersedia mengikuti kegiatan ini? Ya, Bu. Nanti Ibu akan memberikan tayangan PPT dan video tentang semangat berprestasi dalam belajar. Apakah kalian siap? Siap. Nah, ini ada topik utama dalam PPT ini. Yang pertama itu pentingnya motivasi belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga, kategori motivasi belajar. Yang keempat, ada tips meningkatkan motivasi belajar. Dan yang kelima, ada tokoh inspiratif. Nah, yang pertama, pentingnya motivasi belajar. Minta tolong Zahwa, bacakanlah yang di depan. A. Pentingnya motivasi belajar. 1. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. 2. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar dan yang dibandingkan dengan teman sebaya. 3. Mengarahkan kegiatan belajar. 4. Membesarkan semangat belajar. Nah, ini ada pentingnya motivasi belajar ya. Yang pertama tadi menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir yang kalian peroleh ya. Yang kedua, menginformasikan tentang usaha belajar. Nah, usaha kalian dalam belajar itu gimana? Nah, yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Dan yang keempat, ada membesarkan semangat belajar. Nah, kalau menurut Zawa sendiri, pentingnya motivasi belajar untuk Zawa itu gimana Zawa? Pentingnya untuk kamu motivasi itu? Supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar. Agar bisa semangat lagi ya dalam belajar ya. Nah, motivasi belajar itu sangat penting ya teman-teman semua. Iya. Nah, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Minta tolong Firdaus, tolong ya baca yang di depan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Pertama, lingkungan, budaya, atau kebiasaan di lingkungan. Yang kedua, keluarga dengan ketuntunannya. Yang ketiga, bisa jadi siswa itu sendiri. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama lingkungan. Nah, lingkungan misalkan di sekolah. Nah, kalian dalam mengikuti belajar di kelas kan nanti ada temannya yang berisik, kalian ikut berisik. Nah, pasti mempengaruhi seperti itu ya. Apalagi misalkan ada teman yang rajin, kalian ikut rajin kayak gitu. Nah, keluarga juga. Nah, keluarga juga mempengaruhi. Nah, keluarga kalian misalkan memberikan arahan atau membantu kalian dalam mengerjakan tugas gimana, apa harus rajin gitu mengerjakan tugas. Ada nggak di sini orang tuanya yang tidak peduli? Peduli semua ya sama anaknya ya, pasti ya orang tua ya. Kalau Titik gimana Titik? Kalau orang tua kamu kalau di rumah mempengaruhi nggak misalkan motivasi belajar kamu di rumah? Ngasih motivasi gitu. Sangat mempengaruhi sih Bu. Sangat mempengaruhi ya dalam belajar kamu ya. Nah, yang ketiga ada bisa jadi siswa itu sendiri. Nah, niat kalian. Nah, punya nggak sih niat dalam belajar itu? Nah, harus semangat misalkan. Tidak boleh putus asa. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada kategori motivasi belajar. Nah, tolong Faruk bacakan yang di depan. Kategori motivasi belajar. Yang pertama, siswa dengan motivasi belajar siswa lebih berorientasi pada keinginan untuk unggul dalam persaingan dan bersifat kompetitif. Yang kedua, siswa dengan motivasi belajar sociable memiliki semangat kebersamaan bersifat kooperatif non kompetitif. Yang ketiga, siswa dengan motivasi belajar konsiensius hanya melakukan kegiatan jika telah mendapat petunjuk yang jelas dan terikat pada peraturan. Yang keempat, siswa dengan motivasi belajar kurius, selalu ingin tahu, tidak suka kemapanan, dan mendambakan perkembangan. Oke, baik. Nah, ini ya kategori motivasi belajar. Yang pertama, siswa dengan motivasi belajar asiper. Nah, ini lebih berorientasi pada keinginan. Nah, biasanya dipengaruhi oleh faktor teman dan keluarga. Nah, yang kedua itu motivasi belajar sociable. Nah, memiliki semangat kebersamaan. Nah, siswa dengan motivasi ini lebih menyukai keberhasilan bersama. Jadi dengan teman-temannya, jadi nggak mandiri seperti itu ya. Oke, yang ketiga ada siswa dengan motivasi belajar konsensius, hanya melakukan kegiatan jika telah mendapat
dan terikat pada peraturan seperti kata tertib ya. Oke, yang keempat, siswa dengan motivasi belajar kurios selalu ingin tahu. Nah, selalu ingin tahu. Misalkan, kalau Nadia gimana Nadia? Kamu termasuk kategori motivasi belajar yang mana? Yang keempat. Berarti selalu ingin tahu ya. Nah, coba kamu ceritakan selalu ingin tahu itu gimana dalam motivasi belajar kamu. Misalkan ada sesuatu materi yang disampaikan sama guru, apakah kamu bertanya? Ya, ketika misalnya saya tidak mengetahui, belum paham tentang materi pelajaran, jadi saya harus menanyakan bagaimana maksud dari pelajaran itu. Jadi saya harus ingin tahu tentang pelajaran itu. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau Pauza gimana? Termasuk kategori motivasi belajar yang mana? Yang keempat, ada 4 ini. Nomor 1 itu motivasi belajar asiper, berarti lebih berorientasi pada keinginan kamu ya. Nah, biasanya dipengaruhi nggak sama teman, sama keluarga gitu? Dipengaruhi ya. Kalau teman gimana misalkan? Ada teman yang rajin, apakah nanti Pauza ikut rajin gitu mengerjakan tugas? Kayak gitu. Kalau orang tua di rumah gimana Pauza? Mendukung ya proses belajar kamu di rumah ya. Yang keempat ada tips meningkatkan motivasi belajar. Nah, coba dibacakan. Melisa, silakan Nak. D. Tips meningkatkan motivasi belajar. Pertama, sesuaikan dengan metode yang kamu senangi. Yang kedua, pasang target pada diri sendiri. Ketiga, bergabung di tim belajar. 4. Atur jam belajar. 5. Beri penghargaan kecil pada diri sendiri. 6. Istirahatlah sejenak. 7. Hindari gangguan kecil. 8. Jangan malu bertanya ketika kamu sedang menemui kesulitan dalam belajar. Yang terakhir, berteman dengan orang yang senang belajar. Oke, baik. Ini ada tips meningkatkan motivasi belajar ya. Nah, yang pertama itu sesuaikan dengan metode yang kamu senangi. Nah, metode belajar, misalkan gaya belajar kamu, misalkan gaya belajar ada yang kinestetik. Nah, kalau Melisa sendiri, metode belajar kamu gimana, Nak? Misalkan harus mendengarkan musik kayak gitu. Ya. Nah, Biasanya kalau Melisa belajar harus ada musik untuk menemani, jadi agak relax gitu ya. Kalau Nabila gimana Nabila? Sama persis juga begitu sama dengan Melisa metodenya, tapi lebih mengatur jam. Misalkan kalau nggak mau belajar, lebih atur mengambil waktu di mana Nabila merasa rileks atau mood dengan belajar. Kalau dipaksakan berarti Nabila nggak bisa fokus, jadi nggak belajar. Gitu ya. Nah, yang kedua itu pasang target pada diri sendiri. Nah, target kamu. Nah, apakah kamu nanti kalau mengerjakan tugas harus mengumpulkan tepat waktu atau enggak? Nah, gimana caranya? Gitu ya. Nah, yang ketiga bergabung dengan tim belajar. Nah, belajar kelompok. Nah, kalau di kelas ini ada tim belajar kelompoknya enggak? Ada. Kalau Nadia biasanya di sekolah itu tim belajarnya satu kelas atau beda kelas? Satu kelas. Per desa ya, apa gimana? Enggak, kalau di kelas itu kan biasa cuma 2 orang. Jadi kalau ada waktu bisa dipetaling, berarti sama teman yang dipetaling. Oke, itu ya. Nah, terus ada atur jam belajar. Nah, seperti Nabila bilang tadi ya. Nah, bisa mengatur jam belajarnya. Nah, kalau Faruk, jam belajar kamu itu dari jam berapa kalau sudah pulang sekolah? Tergantung, kalau ada tugas sih ya setelah maghrib sering ngerjain. Ya. Jika ada waktu, kalau enggak sih ya Ngerjain gitu. Biasanya berapa jam Faruk? Kalau belajarnya kalau malam itu kurang lebih sejam. sejam ya. Berarti habis maghrib sampai isya kayak gitu ya. Oke, kalau Wulan, kamu jam belajarnya itu dari jam berapa Wulan? Kalau malam? Dari jam 7. Selesai isya sampai jam 9. Oke, 2 jam berarti ya. Yang kelima ada beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Nah, apabila kalian misalkan prestasi belajar kalian itu misalkan Nabila ini juara 1 di kelas. Nah, beri penghargaan kecil. Misalkan pengen beli makanan kayak gitu. Nah, pengen beli barang. Itu penghargaan kecil buat kamu sendiri kayak gitu ya. Terus istirahatlah sejenak.
tidak ketahui, yang sulit kayak gitu. Jadi harus bertanya, oke? Nah, terus berteman dengan orang yang senang belajar. Nah, kalau di sini yang senang belajar siapa? Semuanya? Nadia. Nadia ya. Nah, Nadia punya ini teman semua kan Nadia? Oke. Harus berteman dengan orang yang senang belajar ya. Apalagi kita kalau berteman dengan orang yang malas, ikut-ikutan malas. Kayak Fauza tadi Fauza ya. Kalau teman yang rajin, ikut-ikutan rajin. Itu ya. Nah, ini ada tokoh inspiratif. Nah, ada yang tahu ini siapa? Coba angkat siapa yang tahu? Oke, Mutiara. Siapa? B.J. Habibie. Oke. Coba Mutiara bacakan kata-kata bijak dari B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Nah, ini ada kata-katanya. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Nah, kalau menurut Mutiara sendiri, kalau di kehidupan sehari-hari gimana? Mutiara, kata-kata bijak dari B.J. Habibie ini. Mas, penerapannya, Bu. Penerapannya. Misalnya tidak semua orang pintar, mungkin semua orang punya kapasitas tersendiri. Ya. Jadi keberhasilan itu tidak menuntut Tidak untuk harus- orang yang pintar saja. Yang mungkin yang agak kurang bisa berhasil juga juga ya. karena usaha yang mereka buat sendiri. Nah, itu ya poin pentingnya ya. Kalau kita mau berusaha, kita akan menjadi orang yang berhasil. Yang kedua, ini siapa? Albert Einstein. Nah, coba Fitriani bacakan kata-kata bijaknya dari Albert Einstein. Hidup itu seperti naik sepeda, agar tetap seimbang kau harus tetap bergerak. Nah, kalau menurut Fitri, gimana ini Fitri kata-kata bijaknya penerapan di kehidupan sehari-hari kamu, di sekolah, di lingkungan, gimana? Nah, misalnya hidup itu seperti naik sepeda dan tetap seimbang, kamu harus tetap bergerak. Nah, seperti tadi, usaha kamu gimana untuk belajar itu? Kayak gitu ya? Ya. Terus yang ketiga ini siapa? Stephen Hawking. Nah, coba Zawa, bacakan Zawa. Orang-orang tidak akan menyediakan waktunya untukmu jika kamu selalu marah atau mengeluh. Oke, kalau menurut Zawa gimana Zawa ini kata-kata bijaknya? Penerapan di kehidupan kamu sehari-hari? Nah, orang-orang tidak akan menyediakan waktunya untukmu jika kamu selalu marah atau mengeluh. Nah, jadi karena itu tidak boleh putus asa ya. Oke. Jadi harus selalu berusaha dan tidak boleh mengeluh. Apapun itu, misalkan di dalam belajar, jadi untuk meningkatkan motivasi belajar kalian, jadi kalian itu harus selalu berusaha dan tidak boleh putus asa. Baik. Setelah ini Ibu akan menampilkan video tentang tokoh inspiratif untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, kalian harus aktif ya, harus fokus melihat tayangan video yang Ibu berikan. Apakah kalian siap? Siap. Nanti setelah ini Ibu akan tanya apa isi videonya ya. Iya, Bu. Apakah terlihat? People, balik lagi di channel Taupedia. Menjadi orang sukses memang impian setiap orang. Cara menjadi sukses pun berbeda-beda, tapi tidak ada salahnya kita tahu step di balik suksesnya orang yang hebat. Nick Vujicic. Apakah kalian pernah membayangkan terlahir dengan bagian tubuh yang tidak lengkap? Siapapun yang mengalami kondisi seperti ini pasti akan merasa minder ya guys. Selain sikap menerima dengan kondisi fisiknya tanpa tangan dan kaki, silakan ia buktikan kalau kekurangan bukan alasan untuk tidak bersyukur dan bahagia. Rolling sedang mengalami masalah dengan suaminya hingga akhirnya mereka bercerai, dan Rolling menghidupi anak perempuannya sendirian. Nah, kesempatan inilah yang membuat novelnya menjadi terkenal di seluruh dunia hingga novelnya diangkat menjadi film. Dia bisa bertahan hingga sekarang, bahkan namanya masuk ke daftar jutawan dunia dan menjadi tokoh inspiratif yang dikagumi. Keterbatasan fisik yang dialami Hawking akibat penyakit saraf tidak menjadikannya menghalang untuk menulis karya-karya terbaiknya. Stephen Hawking sudah beraktivitas dengan kursi roda hampir 42 tahun dan tidak bisa berbicara
hampir 28 tahun lamanya. Ada memiliki ukuran tubuh ekstra tentu bukan hal yang dianggap wajar sebagai public figure. Hal ini dialami Adele di tahun-tahun awal kemunculannya sebagai seorang penyanyi. Tapi dalam lagu Rolling in the Deep, Adele berhasil menjadi penyanyi sukses sekaligus menginspirasi dunia luar. Nama Zig Ziglar memang tidak terkenal tokoh-tokoh sebelumnya. Sebelum menjadi seorang penulis, pembicara, dan motivator terkenal, Ziglar dulunya adalah seorang salesman dalam masa dulu. Sebelum menjadi terkenal sukses seperti sekarang, Ziglar juga sempat merasakan penolakan dari banyak penerbit. Tidak tanggung-tanggung, 30 penerbit sudah menolak naskah tulisan Ziglar loh guys. Buku ini kemudian terjual hingga 250.000 kopi dan tetap dicetak hingga sekarang. Jadi, kalian jangan gampang menyerah ya kalau karya dan usaha ditolak. Siapa tahu, kalian bisa menjadi orang sukses seperti Ziglar. Itulah 7 tokoh inspiratif dunia yang membuat kita lebih termotivasi versi Talpedia. Videonya ini ya tentang tadi tokoh inspiratif. Nah, sekarang ibu mau bertanya apa isi dari video yang ibu tampilkan? Oke, bisa Faruk bisa sampaikan isi video tadi tentang apa? Inspiratif ya. Pertama, kita seorang pelajar bisa mengambil inspirasi dari video tersebut agar bisa percaya diri dan bisa berani untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, yang sebetulnya itu pasti mungkin. Oke. Baik, coba Zawa, bagaimana pendapat kamu apa yang disampaikan dari Faruk tadi? Gimana? Apa yang disampaikan Faruk tadi saya sangat setuju. Apalagi 7 tokoh inspiratif dari video tersebut sangat memotivasi kita sebagai seorang pelajar agar kedepannya lebih semangat lagi dalam belajar, karena kekurangan fisik bukan penghalang bagi kita untuk terus Berusaha ya? berusaha lagi ke depannya, jangan putus asa. Oke, baik. Satu lagi, kalau Nadia gimana Nadia? Nadia, coba pendapat dari Zawa dan Faruk tadi dari video yang ibu tampilkan tadi. Dari keduanya itu sangat benar. Apalagi tadi ada beberapa tokoh yang memiliki kekurangan pada tubuh. Jadi dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan dia bisa mendapat kesuksesan. Apalagi kita yang sempurna. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menggapai kesuksesan. Jadi gitu. Terima kasih ya. Tepuk tangan coba. Dari videonya. Setelah ini ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok ya. Nah, ini nanti kelompoknya berbaris saja ya. Iya, Bu. Minta tolong ketua kelas Kauza berikan satu kelompok 1 ya, satu bentar. Oke, dulu bagikan kelompoknya berarti ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, kelompok 1 yang pertama coba ditulis dulu soalnya. Kelompok 1 kemukakan pentingnya motivasi untuk prestasi. Nah, kemukakan pentingnya motivasi untuk prestasi. Dan yang kedua, tuliskan tokoh yang dianggap inspiratif untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, nanti dijelaskan ya. Misalkan B.J. Habibie, nah kenapa kamu menuliskan tokoh inspiratif B.J. Habibie tadi? Apa penerapannya? Kelompok 2, tuliskan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ya, kelompok 3, coba jelaskan kategori motivasi belajar. Apa saja nanti ibu tanya ya, kalau misalkan Nabila
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Fitriani. 1. Kemukakan pentingnya motivasi untuk prestasi. Jawabannya penting, karena tanpa motivasi untuk belajar, pasti kita tidak akan tahu betapa pentingnya prestasi supaya kita lebih semangat untuk belajarnya. 2. Tuliskan tokoh yang inspiratif. B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Alasannya karena tidak hanya orang pintar menjadi sukses, orang biasa pun bisa berhasil saja. Kalau kita mau berusaha pasti akan berhasil. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan. Apakah kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 1? Gimana? Kelompok 2? Tanggapan atau pertanyaan dari pentingnya motivasi belajar dan tokoh inspiratif. Tadi kan cuma disebutkan hanya 1 tokoh inspiratif ya. Nah, apakah ada yang lain? Coba tanyakan. Nadia? Izin bertanya. Oke. Menurut kata-kata yang di depan, apakah motivasi belajar itu sangat penting ya? Menurut kakak-kakak, motivasi belajar untuk diri sendiri atau juga orang lain? Misalnya motivasi belajar untuk orang lain itu penting juga atau tidak? Izin menjawab, kalau yang ditanyakan Melisa itu sangat penting bagi kita semua sebagai pelajar. Terima kasih gitu ya. Nah, coba kelompok lain tanggapan dari kelompok 1 gimana? Oke, silakan Tiara. Tanggapannya kita semua bisa sukses kalau kita mau berusaha. Oke, seperti itu ya. Silakan tutup. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kelompok 2 silakan maju depan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, lingkungan budaya atau kebiasaan di lingkungan yang akan dibacakan oleh Nadia. Yang kedua, keluarga dengan tuntunannya yang akan dibacakan oleh Zahwa. Yang ketiga, bisa jadi siswa itu sendiri yang dibacakan oleh Mini. 1. Lingkungan budaya atau kebiasaan di lingkungan. Penjelasannya yaitu faktor saya dalam kegiatan belajar itu ketika lingkungan dalam keadaan yang sunyi. Tentu saja sehingga kita tidak ada yang mengganggunya dalam keadaan yang sunyi. Bagi saya faktor lingkungan sangat mempengaruhi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu keluarga dengan tuntunannya. Mulai perhatikan ya. Peran keluarga sangat penting dalam menumbuhkan motivasi belajar, yaitu biasanya peran orang tua dalam mengingatkan siswanya dalam mengatur waktu belajar. Tidak hanya peran keluarga, biasanya teman sebaya juga mempengaruhi faktor motivasi belajar. Dari niat siswa itu sendiri, contohnya rajin belajar, aktif dan partisipatif di kelas, aktif mengikuti lomba. Nah, terus Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? oke, kelompok lain, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Kelompok 4, gimana Farisa? Apakah ada tanggapan? Oke, kelompok 1, Firda, tentang apa tadi? Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kadang kan kalau teman sebaya kan ada yang membuat kita motivasi belajar. Kalau menurut kalian, apakah memang benar kalau teman sebaya itu memang membuat kita itu mempengaruhi faktor motivasi belajar? Coba jawab. Silakan kelompok kedua. Baiklah, dari pertanyaan kita, teman sebaya itu sangat mempengaruhi kita dalam meningkatkan motivasi belajar.
Karena jika kita berteman dengan teman sebaya yang rajin belajar, pasti diri kita sendiri akan membuat kita menjadi lebih rajin dalam belajar. Selain itu juga, kalau kita berteman dengan orang yang malas belajar, mungkin kita juga ikut-ikutan pasti dalam malas belajar gitu. Itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata yang salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kategori motivasi belajar yang akan dibacakan satu persatu oleh teman-teman kami. Untuk pertanyaannya, jelaskan kategori motivasi belajar. Yang pertama yaitu bisa bersaing untuk unggul dan bersifat kompetitif atau bisa berkompetisi. Yang kedua, belajar kelompok atau membuat tim belajar bersama. Yang ketiga, belajar sesuai waktu dan aturan yang tersedia. Dan yang terakhir, selalu bertanya jika belum paham atau kurang mengerti dalam materi belajar. Nah, itulah kategori yang telah kami diskusikan kelompok kami. Kepada teman-teman, ada yang ingin menambahkan pendapatnya atau kategori-kategori yang teman-teman punya? Oke, silakan kelompok lain. Tanggapan? Kelompok 4. Oke, silakan. Pertanyaan untuk Faruk, motivasi belajar apa yang kamu ucapkan tadi? Bagaimana? Tolong jelaskan. Sekian, terima kasih. Oke, untuk saya sendiri dalam motivasi belajar saya selalu mengunggulkan sistem sosiable, di mana sistem ini jika saya bisa, orang lain harus bisa. Jadi saya sukses, orang lain sukses. Saya tidak mau teman-teman ada yang belum sukses jika saya sukses. Jadi saya mengunggulkan kalau dalam pelajaran saya mengerti, teman-teman juga harus mengerti. Jadi saya mengunggulkan dalam kategori motivasi belajar adalah sociable. Oke, baik. Apakah ada yang lain? Udah? Cukup, Parisa? Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita memasuki tahap akhir. Nah, di sini kalian harus bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini ya. Minta tolong Firdaus, tolong kesimpulan kegiatan pada hari ini. Oke, untuk kesimpulan kegiatan kita pada hari ini yaitu masa orang yang cacat saja yang mau berusaha, sedangkan kita yang orang sempurna tidak mau berusaha seperti mereka. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya Zawa, kesimpulan dari kegiatan pada hari ini, silakan Zawa. Kesimpulan pada kegiatan hari ini yaitu jangan pernah menyerah dengan kondisi, selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan terus berusaha menggapai hasilnya. Oke, baik. Nah, ini sudah disampaikan ya kesimpulannya tadi ya tentang apa inspiratif. Nah, kita yang punya kekurangan, kita yang punya kelebihan, punya tubuh yang sempurna harus bisa berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Jadi jangan pantang menyerah ya, jangan putus asa dan harus bersemangat. Oke, selanjutnya tolong Faruk, manfaat dari kegiatan kita pada hari ini bisa disampaikan Nak? Oke, manfaat bagi saya sendiri yang pertama, saya lebih tahu tip-tip apa yang mudah untuk dipelajari. Yang kedua, memotivasi saya dalam belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas belajar saya agar lebih baik lagi ke depannya. Oke, untuk kata-kata saya hari ini, jangan pernah menyerah untuk hari esok yang lebih indah. Sekalipun kita menyerah, bukan berarti kita pasrah, tapi untuk mulai kehidupan yang cerah. Terima kasih ya Faruk ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin tentang motivasi belajar tadi yang belum paham, nanti kita adakan pertemuan lagi ya
Iya, bisa Bu. diadakan dengan bimbingan kelompok atau konseling individu. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelas, Pauza pimpin doa ya nak. Siap, gerak. Hening, doa, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah melakukan bimbingan klasikal dengan topik layanan. Semangat berprestasi dan belajar dengan baik ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.